Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Saifullah. Saya berasal dari kelompok 6. Kelompok saya akan membahas tentang Making Human Resources Management Strategy. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan darurat. Ya, Indonesia sedang dalam keadaan darurat virus corona. Oke. Langsung saja, apa sih pengembangan SDM itu? Nah, pengembangan SDM itu merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, apa sih membentuk manusia yang berkualitas? Nah, membentuk manusia yang berkualitas itu kita bisa menempuh dengan cara menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, yang dimana di situ kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Oke, terus yang dimaksud dengan memiliki kemampuan kerja. Nah, dimana kita setelah menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, di situ kita akan memiliki potensi untuk bekerja. Terus loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, di sini kita akan loyal gitu, akan serius bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, karena kita sebagai manusia yang berkualitas pasti diajarkan gitu untuk loyal kepada perusahaan yang sedang kita tempuh, istilahnya yang sedang kita sedang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, strategi pengembangan SDM itu sangat perlu di era globalisasi seperti ini, karena pengembangan SDM itu ya penting bagi kita gitu, supaya kita supaya kita menjadi manusia yang berkualitas gitu. Karena menjadi manusia yang berkualitas itu sangat bagus dan diminati oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar. Tuh, di sini juga terkadang tidak sedikit perusahaan yang menolak calon pegawai karena tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Nah, kualifikasi yang dimaksud itu yaitu perusahaan menolak yang dimana manusianya itu yang tidak berkualitas gitu kan. Sekarang ini perusahaan melihatnya gitu dari pendidikan. Lulusan SMA, lulusan SMP itu kadang tidak dilirik gitu. Kuliah juga masih gak tahu lah pokoknya. Jadi perusahaan juga istilahnya pada dasarnya melihat dulu dari kualitas manusia tersebut ya, dengan cara manusia tersebut menempuh pendidikan dengan setinggi-tingginya. Terus di sini juga ada, selain itu banyak perusahaan yang dibangun namun SDM-nya tidak tersedia atau kurang. Nah, perusahaan yang dibangun namun SDM-nya tidak tersedia atau kurang itu jadi banyak perusahaan yang berdiri gitu, tapi SDM-nya itu kurang, atau sekalipun ada itu tidak pada berkualitas. Makanya perusahaan yang berdiri di mana karyawannya tidak berkualitas, itu pasti perusahaan tersebut akan tidak akan bertahan lama, istilahnya kayak gitu. Terus salah satu pengembangan SDM yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan. Tuh, di sini juga dijelaskan gitu bahwa salah satu pengembangan SDM yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan. Karena apa sih?
Pendidikan itu sangat penting dalam mengembangkan SDM karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ya kan, orang yang pendidikannya rendah itu sudah pasti tidak akan memiliki kemampuan kerja, terkecuali kalau dari dasarnya, dari kecilnya udah bekerja keras gitu. Ya itu tidak tahu lah, mungkin itu bisa dipertimbangkan dan melawan pernyataan ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mengupayakan adanya wajib belajar 9 tahun untuk membentuk SDM yang berkualitas di masa mendatang. 9 tahun. Kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Itu baru nyampe SMP. SMP masih kurang, belum berkualitas kalau kata saya. Minimalnya kita belajar atau menempuh pendidikan wajib pendidikan itu sampai SMA 12 tahun. Nah, baru di situ kita bisa gitu. Bisa memberikan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Ya udah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Murni. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi dan cara-cara perusahaan mengembangkan sumber dayanya untuk kelangsungan dan keberkembangan perusahaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang pertama, strategi pengembangan SDM pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan saja, namun ada banyak pengembangan yang lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Strategi pengembangan perusahaan menurut Jones tahun 1928, di dalam Sarwono tahun 1993, terdapat 5 cara atau strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan atau mengembangkan sumber dayanya untuk keberlangsungan suatu tujuan dari perusahaan. Yang pertama, melalui pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi, di sini perusahaan bisa mengetahui bagaimana sikap dan apa yang harus dilakukan pada individu tersebut, dan mereka lebih mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan tingkat kinerja karyawan. Yang kedua, ada pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir. Nah, di strategi pendidikan ini, misalnya seorang karyawan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan lebih gampang menerima promosi, misalnya tentang kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Jadi mereka lebih bisa meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih baik. Terus yang ketiga, ada pembinaan. Pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower planning, performance appraisal, job analytic, dan job classification. Di sini pembinaan ini perusahaan lebih berfokuskan kepada pembinaan ke program-program yang telah disusun oleh perusahaan. Jadi planning apa yang sudah dilakukan sama perusahaan akan dibina lagi untuk bisa lebih ke arah yang lebih baik dan untuk mencapai tujuan dari suatu pembinaan tersebut. Terus yang keempat, ada rekrutmen. Rekrutmen ini bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan salah satu alat organisasi untuk memperbaharui dan menambah dan mengembangkan SDM-nya. Jadi rekrutmen ini lebih ke arah
perusahaan bisa mendapatkan SDM mana yang kualifikasinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus yang kelima ada melalui perubahan sistem. Perubahan sistem memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Dalam pengembangan SDM ini tidak sembarangan. Jadi pengembangan SDM itu sangat dianjurkan untuk perusahaan agar bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada di luar. Jadi contohnya perusahaan mempunyai lingkungan sekitar. Jadi perusahaan kalau suatu perusahaan melakukan strategi pengembangan SDM, mereka akan dapat mampu mengatur dan melihat bagaimana lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Jadi mereka dapat menyusun strategi yang baik untuk perusahaan. Terima kasih. Saya Dwi Mailani, NPM 321. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Jadi, pengembangan SDM tidak hanya dilakukan dalam kalangan masyarakat saja, melainkan juga dalam perusahaan. Nah, berikut ini akan saya paparkan beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan sumber dayanya. Di antaranya, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya untuk perusahaan. Perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mampu menerima ide dan gagasan dari karyawannya. Tidak dipungkiri bahwa ide dan gagasan yang diberikan karyawan itu fresh dan potensial gitu. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan mereka, berarti perusahaan membiarkan mereka berkembang. Yang kedua, memberi penghargaan. Memberi penghargaan kepada karyawan merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena pemberian penghargaan merupakan satu apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Dengan adanya penghargaan kepada karyawan berprestasi tersebut akan membuat karyawan lainnya itu termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi mereka akan mengusahakan hal yang lebih baik demi perusahaan juga gitu. Terus yang terakhir ada mengadakan pelatihan. Pelatihan dilakukan itu bukan serta-merta karena pribadi, melainkan untuk perusahaan juga gitu. Jadi si perusahaan tidak akan berkembang tanpa karyawan yang memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi gitu. Dengan adanya pelatihan, diharapkan mampu menggali potensi para karyawan dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.